Assalamualaikum Bapak Ibu Sahabat Tani, kembali lagi di channel Sahabat Hortikultura bersama saya Atau Tani. Dan pada kesempatan kali ini di tanggal 15 Januari 2026 saya akan melakukan penyemprotan yang ke-28 kalinya Sahabat Tani ya, pada tanaman cabai merah keriting tepat di hari ini berumur 117 hari setelah pindah tanam, yang mana alhamdulillah kemarin di tanggal 14 Januari kita telah melakukan pemetikan atau pemanenan buah cabai merah keriting yang ke-6 kalinya sahabat tani, dan di hari ini akan kita lakukan penyemprotan sebagai perawatan rutin sahabat tani, apalagi cuaca saat ini curah hujannya tinggi sahabat tani ya, cukup ekstrim dan menimbulkan kekhawatiran bagi khususnya saya pribadi sebagai petani cabai, karena ketika datang cuaca lembab ya bisa dibilang hujan setiap hari, itu bisa dibilang cuaca ekstrim juga sahabat tani ya, kita langsung melakukan penyemprotan setelah kemarin kita lakukan pemanenan sahabat tani. Dan di penyemprotan kali ini saya akan menggunakan 3 pestisida yang terdiri dari 2 insektisida dan 1 fungisida sahabat tani ya. Dan sebelum kita melakukan pencampuran pestisida apa saja yang akan saya gunakan, mari kita lihat-lihat dulu tanaman cabainya sahabat tani. Ini dia. Nah, seperti ini perkembangan atau penampakan cabai merah keriting di umur 117 hari setelah pindah tanam sahabat tani ya. Dan memasuki cuaca ekstrim di musim tanam saat ini memang sangat mengkhawatirkan sekali sahabat tani. Nah, bisa Bapak Ibu sahabat tani lihat di atas mulsa ada banyak daun yang berguguran karena di 2 minggu terakhir ini sangat sulit sekali tanaman melakukan fotosintesis karena kurangnya sinar matahari sahabat tani ya. Dan sudah ada juga beberapa yang merah ya, padahal kemarin sudah kita petik. Nah, ini 1 malam sudah merah lagi seperti ini sahabat tani, padahal kemarin itu baru kayak gini nih, 1 malam sudah merah lagi seperti itu sahabat tani. Coba kita jalan ke arah sana. Nah, untuk penampakan buah atas sudah semakin kelihatan sahabat tani ya. Nah, di sini juga ada yang terkena virus ini, tetapi alhamdulillah tidak menyebar sahabat tani ya. Ya mungkin karena perkembangan kutu kebul di musim hujan tidak cepat seperti pada saat musim panas sahabat tani ya. Nah, bisa dilihat seperti ini. Oke sahabat tani, mari kita langsung saja ke saung lagi untuk melakukan pengadukan pestisidanya. Nah, kurang lebihnya seperti itu sahabat tani ya, perkembangan tanaman cabai merah keriting di umur 117 hari setelah pindah tanam sahabat tani. Oke, mari kita langsung saja melakukan pencampuran atau pengadukan pestisidanya. Seperti biasa, saya akan masukkan air ke dalam tangki sebanyak 2-5 liter terlebih dahulu sahabat tani. Nah, untuk pestisida yang pertama di sini saya masih menggunakan insektisida yang berbahan aktif metomil. Di sini saya masih menggunakan merek dagang Metindo sahabat tani. Metindo ini sasaran utamanya adalah ulat sahabat tani ya, terus berefek juga ke kutu apits, dan
Spektrumnya cukup luas juga sahabat tani, hampir semua jenis serangga dapat terkendali oleh pestisida atau insektisida yang berbahan metomil ini sahabat tani. Untuk metindo atau metomil saya akan masukkan 1 sendok makan seperti ini. Oke, kita aduk terlebih dahulu. Oke, cukup. Metomil atau metindo 1 sendok makan masuk. Dan untuk pestisida yang kedua, saya juga kembali menggunakan insektisida yang berbahan aktif imidacloprid sahabat tani, dan masih menggunakan merek dagang Avidor sahabat tani ya. Sasaran utama dari insektisida ini, saya akan memasukkan 1 sendok makan seperti ini sahabat. Dan sasaran dari insektisida ini adalah untuk kebul dan juga trip sahabat tani ya. Selain kedua hama tersebut, imidacloprid ini juga berefek kepada ulat dan juga ada sedikit membantu ke sasaran ulat sahabat tani ya, dan juga mengendalikan kutu apis juga sahabat tani. Oke, untuk Avidor atau imidacloprid 1 sendok makan masuk. Nah, 2 insektisida sudah saya masukkan. Lanjut untuk pestisida yang ketiga sahabat tani ya. Dan untuk pestisida yang selanjutnya atau yang ketiga, saya kembali menggunakan fungisida yang berbahan aktif azoxystrobin difenoconazole sahabat tani. Saya kembali menggunakan merek dagang Tandem sahabat tani ya. Tempat saya susah sahabat tani, kemarin saya sempat menggunakan fungisida dengan bahan aktif yang sama yaitu Amistartop, agak di atas ini harganya ya. Jadi saya membeli ini melalui online shop sahabat tani, dan alhamdulillah kemarin datang sehingga hari ini dapat kita aplikasikan sahabat tani ya. Oke, untuk azoxystrobin difenoconazole atau Tandem saya akan memasukkan 20 ml sahabat tani. Oke, kita aduk. Dan fungisida dengan bahan aktif azoxystrobin difenoconazole adalah salah satu fungisida andalan saya sahabat tani ya, untuk pencegahan atek, busuk daun, rusak daun, dan juga beberapa jenis jamur yang sering kita temui di tanaman cabai sahabat tani ya. Jadi setiap 12 hari sekali saya selalu memasukkan fungisida dengan bahan aktif azoxystrobin difenoconazole sahabat tani. Oke, untuk azoxystrobin difenoconazole atau Tandem 20 ml masuk. Dan selanjutnya jangan sampai lupa sahabat tani ya, kita harus memasukkan perekat sahabat tani. Setiap kita melakukan penyemprotan pestisida, agar kerja pestisida dapat lebih maksimal lagi sahabat tani ya. Untuk perekat di sini saya akan memasukkan 25 ml. Untuk perekat saya menggunakan super stick. Oke, kita aduk lagi. Oke, cukup. Perekat kita masukkan di paling akhir. Lanjut kita isi pengisi sprayer sampai penuh sahabat tani.
Oke, penuh. Dan kita aduk lagi pestisida di dalam tangki dengan menggunakan stick sprayernya, dan kita nyalakan pompanya seperti ini. Oke, cukup. Tinggal kita tutup. Sip. Tinggal kita aplikasikan ke tanaman cabai kita. Di ladang yang luas aku bekerja dengan gembira, menanam benih, merawat tanaman dengan cinta. Aku petani yang gigih, tidak kenal lelah, mencari hasil yang baik untuk keluarga dan negeri. Petani yang gigih, aku bekerja dengan hati, mencari hasil yang baik untuk kehidupan yang lebih baik. Aku tidak kenal lelah, aku tidak kenal putus asa. Petani yang gigih, aku akan terus bekerja. Baik sahabat tani, mungkin hanya itu sharing kita dan kegiatan saya di kesempatan kali ini sahabat tani ya. Dan terima kasih untuk yang telah menonton video ini sampai selesai. Jika dirasa video ini bermanfaat, tekan juga tombol jempolnya sahabat tani ya. Dan untuk yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu sahabat tani ya. Dan jangan lupa tekan juga tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel Sahabat Hortikultura. Semoga video ini bermanfaat. Akhir wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan terima kasih. Untuk kehidupan